Salam adik-adik, berjumpa lagi sama saya, Kak Mary, dan kakak-kakak yang lain. Hari ini hari yang sangat spesial buat kita berjumpa kembali, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui situasi pandemi ini, rasa cinta dan kekaguman kita akan Tuhan semakin hari semakin kita bina, biar kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berlimpah kasih karunia dan cintanya kepada kita tiada berkesudahan. Kita mau naikkan pujian, Ku Cinta Yesus. Adik-adik ikutin sungguh-sungguh ya, sikap doa, biar kita semua menikmati hadirat Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sungguh-sungguh kita mengulangi pujian ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut memuji Tuhan, mari kita sikap doa, tutup matanya, lipat tangannya, dan ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta dan penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan menikmati hadirat-Mu, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Lebih dari itu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu, menguatkan kami, sehingga di masa-masa pandemi ini, kami tetap intim dan melekat kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, biarlah berjalan di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik,
Kita mau siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang bermain-main atau ogah-ogahan ketika mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh diberkati oleh firman Tuhan dan pagi hari ini dikuatkan, bahkan menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang dan sanggup melakukan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, Eutikus duduk di pinggir jendela. Eutikus duduk di pinggir jendela, sedang dengar firman Tuhan. Eutikus mengantuk dan terjatuh, lalu ia mati. Paulus datang dan mendoakannya. Eutikus hidup lagi. Eutikus bersyukur pada Tuhan dan tak mengantuk lagi. Kita harus siapkan hati pikiran saat dengar firman Tuhan. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Eutikus duduk di pinggir jendela, sedang dengar firman Tuhan. Eutikus mengantuk dan terjatuh, lalu ia mati. Paulus datang dan mendoakannya. Eutikus hidup lagi. Eutikus bersyukur pada Tuhan dan tak mengantuk lagi. Kita harus siapkan hati pikiran pada saat dengar firman Tuhan. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Siapkan hati pikiran pada saat dengar firman Tuhan. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya dengan baik, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Ina. Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam adik-adik semuanya. Sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kakak minta kita semuanya kita berdoa dulu ya. Dan semuanya lipat tangan dan kita tutup mata dan kita berdoa sama-sama. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus masih menjaga kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga kami bisa mengerti
maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, bagi yang sudah bisa membaca Alkitab, kakak minta kita baca firman Tuhan dulu ya. Dan silahkan siapkan Alkitabnya dan kita buka firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Adik-adik perhatikan kakak baca ya. Dengan perikop angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Baik adik-adik, firman Tuhan yang barusan kita membaca, tentu adik-adik sudah sering mendengarkan, tapi hari ini kakak ingin untuk mengulangi lagi firman Tuhan ini. Di sini ayat perikopnya mengatakan angin ribut diredakan. Dan di dalam bacaan ini diceritakan bahwa pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan pada waktu itu ada banyak orang di situ, namun Tuhan mengajak murid-murid untuk bertolak dan mereka menaiki sebuah perahu. Adik-adik tahu nggak perahu? Perahu itu biasanya adanya di mana? Biasanya perahunya adanya di darat atau di air. Tentunya adik-adik tahu dong, perahu itu biasanya adanya di tempat yang berair, seperti sungai, di danau, dan terlebih biasanya adanya di laut. Dan di situ Tuhan Yesus waktu itu bersama dengan murid-muridnya berada di laut dan mereka ingin untuk bertolak. Mereka menaiki sebuah perahu dan mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan mereka itu tiba-tiba terjadilah sebuah ombak yang sangat dahsyat. Ombaknya sangat besar sekali. Dan ombaknya kalau sudah gede begitu, di dalam ada langsung kemasukan air di dalam perahu. Dan perahu itu sudah penuh dengan air. Dan terjadilah ketakutan di situ. Murid-murid sangat takut. Apakah adik-adik
seandainya adik-adik jadi seperti murid-murid, adik-adik merasa takut gak? Kakak juga pasti takut dong. Kalau seandainya kakak ada di dalam perahu itu, kakak juga pasti merasa takut. Dan di saat mereka merasa takut, mereka teringat, oh iya ya, di dalam perahu ini mereka tidak sendirian. Ada siapa di dalam perahu itu? Ternyata di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Dan mereka ingat, ya Tuhan ya, ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Dan mereka mulai mencari Tuhan, di mana ya Tuhan? Tuhan Yesus di mana ya? Ternyata Tuhan Yesus sedang tertidur. Sampai terakhir kata murid-murid, Tuhan Yesus kenapa tidur ya? Kok dia nggak tahu ya kalau kita sedang dalam ketakutan? Posisi kita sudah mau tenggelam bersama dengan kapal atau perahu. Dan mereka mulai panik. Adik-adik pernah rasa panik gak? Rasa panik atau rasa takut? Pasti pernah dong ngalamin rasa takut, rasa panik. Terjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan. Dan di situ juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Dan mereka mulai takut dan mereka mulai membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan bangun, kita sudah mau tenggelam. Kapal kita sudah penuh dengan air. Dan tiba-tiba terbangunlah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak melakukan banyak hal loh. Cuman 2 hal yang dia katakan. Yang pertama dia katakan, diamlah dan tenanglah. Cuman 2 kata yang Tuhan Yesus katakan, maka tiba-tiba redahlah angin itu dan ombak itu menjadi sangat teduh sekali, tenang sekali. Lalu murid-murid merasa kaget, kok bisa ya? Anginnya udah gak ada lagi, gak ada badai lagi, dan kapalnya sudah mulai merasa tenang lagi. Dan di situ setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan ada satu hal yang kakak harus tekankan di sini. Tentu juga terkadang kita juga sama adik-adik, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita walaupun kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin sekolah minggu, tetapi di dalam hidup kita terkadang kita sering dihantui dengan rasa takut dan tidak percaya. Contohnya di sekolah, walaupun sudah belajar, sudah berdoa, minta Tuhan, tolong saya ya, berikan saya hikmat supaya saya bisa mengerjakan soal ulangan saya dengan baik. Sudah berdoa, tetapi masih ada rasa takut juga. Aduh, saya naik kelas gak ya? Kira-kira nilai saya bagus gak ya? Dan itu sering terjadi dalam kehidupan adik-adik juga, dan juga kakak juga sering terjadi kayak gitu. Dan hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan kita supaya kita jangan pernah merasa takut. Kita harus tetap percaya dan kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Walaupun saat ini kita dilarang oleh pemerintah, kita nggak boleh keluar rumah, kita sekolah juga harus di rumah, belajar di rumah, gereja pun harus di rumah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan kita harus tetap percaya dan kita harus berdoa bahwa walaupun ada banyak orang yang menjadi korban COVID-19, tapi kita bersyukur dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus
yang selalu senantiasa bersama dengan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai akan kita, dan kita jangan pernah takut, dan kita harus tetap percaya. Dan itu adalah firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini, mengajarkan kita bahwa kita harus tetap yakin dan jangan pernah takut. Sekian adik-adik firman Tuhan untuk kita hari ini, dan silahkan tutup Alkitabnya. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa dulu. Kakak minta adik-adik masih tetap ya mempersiapkan hati, kita duduk diam untuk kita berdoa. Walaupun kita sekolah minggu hanya dari rumah, tapi kita harus percaya bahwa dimanapun kita berada, maupun baik di gereja maupun di rumah, kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Baik, kakak mengajak kita berdoa lagi ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Kakaknya jangan berdoa ya adik-adik, jangan ikutin, tutup mata aja. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali mengajarkan kami untuk kami harus tetap percaya dan kami harus yakin bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu senantiasa bersama dengan kami. Kami mau berdoa menyerahkan adik-adik yang masih kecil ini Tuhan, yang walaupun saat ini kami harus ibadah dari rumah, tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, kasih dan penyertaan Tuhan terus dan selalu senantiasa bersama dengan kami. Kami berdoa menyediakan adik-adik ke dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pandemi ini Tuhan, walaupun sekolahnya cuma dari rumah secara online, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan tetap memberikan hikmat dan kekuatan, kepintaran bagi mereka. Biarlah mereka kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi orang tua, bagi keluarga. Terlebih mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali sudah mengajarkan kami semua. Biarlah kami yakin dan kami harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan orang tua mereka yang selalu senantiasa bersama dan menyertai akan mereka juga. Tuhan berkati, berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi mereka di dalam menjaga dan merawat mereka Tuhan. Biarlah menjadikanlah mereka, orang tua mereka, untuk tetap sabar di dalam menjaga akan anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di saat ini juga kami mau tidak lupa berdoa menyerahkan akan bangsa kami, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, yang sampai dengan saat ini Tuhan masih dilanda dengan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Bapa, sebagai manusia terkadang juga kami dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk kami harus tetap yakin dan kami harus tetap percaya bahwa ada waktu yang Tuhan akan menghentikan semuanya. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, dan berikanlah kami kesabaran dan kemampuan Tuhan untuk kami tetap kuat dan kami tetap bersabar menanti akan jawaban dan pemberian daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan akan hidup kami semua. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan yang Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh dapat beribadah bersama dengan adik-adik kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Ampuni akan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.